Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati, dosen penguji uji kinerja. Hari ini tanggal 19 Januari 2026, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Zaini dengan nomor NEM 250 109 115 448. Saya guru MTS Akidah Usmuni. Saya mahasiswa PPG Batch 4 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, dan hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, saksikan bersama-sama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, saya absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir? Oh iya, berarti dua orang ya? Dua orang yang tidak hadir. Dua orang yang tidak hadir. Karena apa? Tidak hadir? Yang satunya? Sakit semua ya? Ya, sakit semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi hari ini, saya mau nanya, kabarnya kalian gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, semoga kehidupannya selalu baik dan selalu bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah. Kemarin di semester pertama kita sudah membahas, kalian sudah mempelajari tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Insyaallah kalian itu masih ingat. Di semester pertama sebelum kalian itu libur, kalian mempelajari tentang hijrahnya Rasulullah ke Yathrib atau Madinah. Apa maksud dan tujuan sentral Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Yathrib atau Madinah? Yaitu salah satunya adalah untuk berdakwah. Karena memang di Yathrib itu, di Madinah itu rata-rata agamanya macam-macam. Karena memang di Madinah sebelum Rasulullah itu hijrah, itu tidak mengenal yang namanya Islam. Tidak mengenal yang namanya Islam. Apa saja agama yang dianut oleh penduduk Madinah atau Yathrib? Salah satunya adalah agama paganisme. Nah, ini pelajaran yang sudah kalian pelajari. Kemudian juga ada agama Yahudi. Sampai sekarang yang namanya agama Yahudi itu masih ada. Di mana mayoritas beragama Yahudi itu di Bali, di Kuta. Itu rata-rata di sana agamanya agama Yahudi. Apakah di Sumenep itu ada? Ada juga. Cuma hanya bisa dihitung jari. Mungkin 1, 2, atau 3 orang yang beragama Yahudi. Nah, di Yathrib atau Madinah penduduknya mayoritas pada waktu itu agamanya adalah agama Yahudi, agama paganisme, kemudian juga agama Nasrani. Yang mayoritas agama Nasrani itu menyembah api. Yang menjadi sembahan orang-orang Nasrani itu adalah api, apoy. Kalau dalam bahasa mobilnya itu api. Itu yang menjadi sembahan orang-orang manusia. Nah, sekarang kalian mungkin bisa buka di LKS-nya. Untuk semester 2, LKS atau buku yang sudah saya berikan, itu aja. Nah, sekarang pelajaran hari ini di semester genap, semester 2, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang tahu enggak? Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 sahabat itu adalah pilar agama yang akan mengganti posisi Nabi Muhammad. Cuman menggantinya itu tidak secara sekaligus. Artinya 4 orang itu langsung mengganti Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Tapi berurutan. Yang pertama
yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang akan mengganti Nabi Muhammad. Yang akan mengganti Nabi Muhammad setelah Abu Bakar, kemudian Umar, setelah Umar Utsman bin Ali, Utsman bin Affan, kemudian setelah Utsman bin Affan dilanjut dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sahabat-sahabat yang empat. Nah, sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran saya, maka saya minta ke kalian untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kalau saya boleh nanya, kalian itu berada di negara apa? Indonesia. Negara Indonesia itu ada pemimpinnya atau tidak? Ada Disebut apa pemimpinnya? presiden. Nah, dalam pemilihan presiden itu apakah bebas atau secara aklamasi? Artinya sistem tunjuk. Gimana? Bebas ya? Demokrasi berarti ya. Sama halnya dengan Khulafaur Rasyidin. Ketika 4 sahabat itu mengganti Nabi Muhammad, itu tidak serta-merta beliau menunjuk kamu Abu Bakar yang harus mengganti saya, kamu Umar yang harus mengganti saya. Tidak seperti itu. Tapi secara demokrasi, yaitu dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah. Bermusyawarah di mana? Yaitu di Saqifah Bani Sa'idiyah. Itu tempat musyawarahnya para sahabat yang empat. Tempat musyawarahnya para sahabat yang empat. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu meneladani sikap para sahabat. Bagaimana cara bersikap, toleransi para sahabat yang empat itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Atau intinya yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita itu bisa meneladani apa yang dilakukan oleh 4 sahabat tersebut. Selanjutnya, kita sebelum masuk ke inti, ada speaking seperti halnya kemarin yang sudah dilakukan oleh kalian. Namun ini menambah kalau saya bilang MTS Akidah Usmuni, berarti kalian harus bilang semangat yes. Jadi saya mau ngecek fokus dan tidaknya kalian. Kalau saya bilang pagi seperti kemarin, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam, berarti kalian harus siang. Kalau MTS Akidah Usmuni, mungkin saya cuma cek 1 kali nanti. Kalau saya bilang MTS Akidah Usmuni, berarti kalian harus bilang semangat yes. Coba saya cek. Siang. Oh, enggak semangat. Siang. Pagi. Malam. Kalau malam itu enggak usah tepuk tangan. Coba saya cek lagi ya. Pagi. Siang, malam. MTS Akidah Usmuni. Semangat Sekali lagi, MTS Akidah Usmuni. semangat yes. Ya sudah, kita masuk ke acara inti, yaitu video pembelajaran. Kalian tinggal menyimak video yang akan saya lakukan. Setelah itu kemudian saya akan memberikan eksplanasi atau penjelasan mengenai video yang sudah saya tampilkan nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan hari ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di semester 2, saya akan menyampaikan tentang materi yang akan disampaikan, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum saya menyampaikan tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, maka lebih idealnya kalian harus tahu dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pembantu yang mendapat petunjuk ilahi. Ini secara harfiah. Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat utama. Mereka adalah 4 sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Khulafaur Rasyidin mulai awal pemerintahan Islam. Mereka menetapkan fondasi kepemimpinan dan pemerintahan Islam yang adil dan berdasarkan syariat. Terus siapa yang 4 sahabat tersebut? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu nama-nama sahabat terdekat Nabi Muhammad. Terus apa yang melatar belakangi adanya Khulafaur Rasyidin? Kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam vakum. Kemudian pada tahun 630 Masehi, wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 630 Masehi meninggalkan kekosongan kepemimpinan spiritual dan politik. Lebih tidak pernah menyebut pengganti secara eksplisit. Umat Islam melanda kebingungan dan kegelisahan. Perlu segera menetapkan pemimpin baru untuk menjaga keutuhan agama dan negara. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan dengan suatu problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya Rasul tersebut menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap keinginan beliau, baik sebagai pemimpin, sahabat, maupun sebagai pemimpin yang mereka cintai. Selanjutnya, musyawarah Sakinah Mawadah untuk mengatasi krisis ini. Para sahabat berkumpul dalam musyawarah penting untuk memilih pemimpin baru berdasarkan konsensus umat. Inisiatif Ansar. Kaum Ansar berkumpul untuk memilih pimpinan dari golongan mereka. Kedatangan Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah dari Muhammad hadir. Keputusan akhir melalui pendekatan, melalui perdebatan yang intens, Abu Bakar mencalonkan dan disetujui mengutamakan persatuan umat. Nah, itu cerita tentang Khulafaur Rasyidin dan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang sudah disampaikan oleh video tadi. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu
Pengertian yang pertama adalah pengganti yang mendapat petunjuk. Pengganti yang mendapat petunjuk, mendapat petunjuk ilahi. Ada yang mengatakan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat utama, yaitu mereka adalah 4 sahabat terdekat Rasulullah SAW yang memimpin umat setelah wafatnya Nabi. Itu di bagian yang kedua, mungkin kurang jelas. Tapi tadi sudah dijabarkan oleh video pelajaran tadi. Kemudian pilar awal pemerintahan Islam. Mereka menetapkan fondasi kepemimpinan dan pemerintahan Islam yang adil dan berlandaskan syariat. Nah, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang ini ada Abu Bakar As-Siddiq, di bawah itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, yaitu karena wafatnya Nabi Muhammad. Yang paling utama seperti itu. Yang paling utama yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin itu adalah wafatnya Nabi Muhammad. Dan ternyata setelah Rasulullah itu meninggal, beberapa hari kemudian bingung. Para sahabat itu bingung. Siapa yang akan mengganti Rasulullah? Siapa yang layak menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad? Karena asumsi mereka untuk mencari orang seperti Nabi Muhammad ini kayaknya sulit. Karena Rasulullah itu perfect. Rasulullah itu jujur. Apa buktinya Rasulullah itu jujur? Rasulullah itu mempunyai 5 titik. Rasulullah itu jujur. Buktinya ketika pergi ke negeri Syam, Rasulullah berdagang kambing. Itu dengan kejujurannya, dengan kejujuran Rasulullah, itu akhirnya dinikahi oleh Siti Khadijah. Itu salah satu bukti bahwa Rasulullah itu jujur, karena memang Siti Khadijah itu mencari orang yang perfect, mencari orang yang jujur, amanah, tabligh, dan juga matonah. Dan yang 4 sifat ini ternyata ada di diri Rasulullah. Itu yang menceritakan adalah temannya Rasulullah atau babunya, khaddamnya Siti Khadijah yang bercerita kepada Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah itu tertarik. Kepada Rasulullah. Itu karena apanya? Karena siddiqnya, fatonahnya, pinter, tablighuna, dan juga amanahnya. Nah, kata para sahabat, untuk mencari seperti Rasulullah itu yang perfect, super power, makhluk super power seperti Rasulullah itu sulit. Tidak mungkin di diri kita ini menemukan seperti hana yang dimiliki oleh Rasulullah. Akhirnya kebingungan. Dan ternyata di tengah kebingungan itu, kemudian ada salah satu sahabat namanya sahabat Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Itu yang memimpin. Mereka itu memberikan wacana Sa'ad bin Ubadah itu memberikan wacana bahwa yang layak menjadi seorang pemimpin adalah dari golongan Ansor. Yang akhirnya orang-orang Ansor itu diminta oleh Sa'ad bin Ubadah untuk berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Itu tempatnya, bukan nama orang. Saqifah Bani Sa'idah itu tempat para sahabat ketika ada polemik itu dimusyawarahkan di tempat. Dan ternyata sahabat Ansor itu berangkat terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan sahabat-sahabat Muhajirin. Dan ternyata ada rapat internal sahabat Ansor. Kemudian Sa'ad bin Ubadah itu menyampaikan bahwa yang layak pantas menjadi pemimpin itu harus dari golongan kita. Sa'ad bin Ubadah itu adalah sahabat dekat Rasulullah dari golongan Ansor, dari suku Khazraj. Yang layak dan pantas menjadi pemimpin itu dari golongan Ansor, karena golongan Ansor itu sesuai dengan namanya, Ansor menolong Rasulullah dan juga menolong para kaum Muhajirin yang pada waktu itu dikejar dan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai di suatu tempat namanya tempat Saqifah, kemudian musyawarah internal, akhirnya
diketahui sahabat Muhajirin itu tahu bahwa sahabat Ansor melakukan rapat internal untuk pengangkatan dirinya. Jadi untuk ingin menjadi pemimpin bukan hanya sekarang, tapi pada masa Rasulullah pun juga ada yang seperti itu, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah yang mempunyai inisiatif dan sangat berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Diketahui adalah sahabat Muhajirin, termasuk sahabat Muhajirin itu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Abi Ubadah bin Jarrah, kemudian juga ada Umar bin Khattab. Diketahui oleh mereka ada sekitar 15 orang kemudian berangkat ke Saqifah. Berangkat ke Saqifah untuk mengetahui kira-kira kaum Ansor itu mengusulkan siapa untuk menjadi pemimpin. Diketahui, nyampe di tempat diketahui ternyata Sa'ad bin Ubadah yang mempromosikan dirinya sendiri untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad. Yang artinya Abu Bakar itu tidak setuju. Abu Bakar tidak setuju. Saya tidak setuju jika kemudian pemimpin umat itu, pengganti Nabi Muhammad itu mengambil dari golongan Ansar. Kenapa? Karena selama 13 tahun yang setia mendampingi Rasulullah, bahkan dari serangan-serangan kafir Quraisy itu dari golongan kaum Muhajirin. Bahkan ada yang bertaruh nyawa untuk membantu Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ada sebagian dari kaum Muhajirin yang sampai bertaruh nyawa untuk membantu dan demi keselamatan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu dikepung, itu kata Sayyidina Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad itu dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy untuk dipenggal Rasulullah, untuk dibunuh Rasulullah, maka yang menyelamatkan Nabi Muhammad dan mengganti posisi Nabi Muhammad di tempat hidupnya itu dari kaum Muhajirin, yaitu sahabat Abu Bakar. Jadi saya kurang setuju. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, orang yang pertama kali masuk Islam itu dari golongan Muhajirin, kata Sayyidina Abu Bakar, bukan dari golongan Ansar. Akhirnya ada sebagian mengatakan bahwa masih ada yang ngotot dari golongan Ansor. Dari golongan Ansor itu masih ada yang ngotot bahwa golongan Ansor tetap yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Akhirnya ada sahabat yang pemberani, setan saja itu takut. Setan takut ke sahabat itu. Setan itu takut, malaikat dibentak oleh sahabat ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang pemberani. Sayyidina Umar bin Khattab itu pemberani. Setan kalau mau lewat di sebelah utara, Sayyidina Umar mau lewat jalan di sebelah utara, maka setan itu mencari jalan lain. Bagaimana setan itu tidak melewati jalan yang tempat atau yang ditempati oleh Sayyidina Umar, saking dari takutnya kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar itu mengatakan, saya setuju dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq tadi, bahwa yang layak dan menjadi pemimpin itu mengambil atau mengadopsi dari golongan kaum Muhajirin. Karena memang dari golongan Muhajirin itu memang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dari beberapa alasan yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar itu sudah betul, dan faktanya memang seperti itu, kata Sayyidina Umar. Akhirnya dengan ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab, akhirnya sahabat Ansor itu menerima. Sahabat Ansor itu menerima terhadap keputusan Sayyidina Umar. 4 sahabat ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. 4 sahabat itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau Abu Bakar itu ayam adem, kalau Abu Bakar itu kalem. Nah, prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Sayyidina Abu Bakar itu salah satunya adalah kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Seandainya tidak ada kodifikasi Al-Quran, saya yakin kalian itu kesulitan untuk membaca Al-Quran. Seandainya tidak ada pembukuan Al-Quran, nah kodifikasi Al-Quran itu inisiatif dari Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Abu Bakar itu tidak setuju terhadap pembukuan Al-Quran, itu tidak setuju Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu tidak setuju terhadap pembukuan Al-Quran?
karena pembukuan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pembukuan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan saya tidak mau melangkahi Nabi Muhammad. Kata Sidina Abu Bakar, oh tidak Abu Bakar, tetap masa kepemimpinan kamu itu harus ada pembukuan Al-Quran. Karena sekarang tahfidz Al-Quran, penghafal Al-Quran itu sudah banyak yang gugur. Nah, khawatir nanti takut tidak ada yang hafal Al-Quran, kemudian Al-Quran itu hilang begitu saja, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Karena memang pada waktu itu penghafal Al-Quran sudah banyak yang gugur di peperangan waktu melawan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Itu yang pertama, prestasi yang pernah diraih oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu setuju untuk mengadakan kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah. Karena negaranya sudah merasa aman, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan kepada panglima-panglimanya untuk menyebarkan agama di luar negaranya sendiri, untuk memperluas wilayah. Itu salah satunya. Itu ada 3 sebenarnya ya, yang saya sebutkan tadi, kodifikasi Al-Quran, kemudian juga perluasan wilayah, dan memerangi orang-orang murtad. Dulu itu ada orang-orang murtad, orang-orang yang memisahkan diri dari kepemimpinan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, tidak suka terhadap kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, itu tidak suka. Dia itu hanya loyal terhadap Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah meninggal, kata orang-orang yang memisahkan diri itu, berarti saya tidak mempunyai kewajiban untuk loyal terhadap setelah Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya orang-orang ini tidak mau membayar zakat, tidak suka terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang akhirnya membangkang. Bahkan ada sebagian yang lebih ekstrim itu menyembah berhala lagi, tidak menyembah Allah, menyembah berhala. Satu dari ekstrimnya. Akhirnya orang-orang yang seperti ini kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu prestasinya yaitu perluasan wilayah. Ini saya sebutkan intinya saja, perluasan wilayah. Kemudian juga di Sayyidina Umar bin Khattab ini ada manajemen atau pembentukan Baitul Mal. Pembentukan Baitul Mal. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan prestasinya yaitu kodifikasi Al-Quran juga. Kodifikasi Al-Quran. Utsman bin Affan itu melakukan kodifikasi Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, menantu Nabi Muhammad. Ini juga banyak prestasi-prestasinya. Yaitu salah satunya adalah merenovasi Masjid Nabawi. Nah, ini untuk kelompok pertama yaitu Sa'ad bin Ubadah, artinya kelompok Ansar. Kemudian yang ini kelompok Muhajirin. Kemudian nanti menyampaikan wacananya sesuai dengan teks itu ya, sesuai dengan teks itu. Dan kamu ini kan berani berperang sebagai Sayyidina Umar. Kalau nanti saya menyuruh, itu dibaca. Nanti saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya, menyampaikan itu. Kaum Ansar lebih berhak memimpin daripada kaum lain setelah wafatnya Nabi. Madinah adalah basis kekuatan Islam yang dibangun oleh kaum Ansar, sehingga pemimpinnya sepatutnya adalah saudari kalangan kami. Orang Jirin adalah orang-orang pertama kali memeluk Islam, as-sabiquna al-awwalin, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya lebih setuju jika kemudian pemimpin itu mengambil dari kaum Muhajirin, karena mengingat perjuangan selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan Islam dan penindasan kaum baru tunjukkan. Nah, itu sudah keputusan final. Keputusan final bahwa seorang pemimpin
pengganti Nabi Muhammad itu jatuh pada golongan muhajirin. Karena memang mengingat kaum muhajirin itu perjuangannya sangat luar biasa. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam itu memang dari golongan muhajirin. Dari golongan muhajirin, orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau dari golongan anak-anak itu juga ada di kaum muhajirin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau dari golongan dewasa itu juga ada di muhajirin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi mertua sekaligus sahabat Nabi Muhammad. Itu lembaran terakhir. Itu tugas LKPD. Nanti hasil itu dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Seorang Rasulullah hakikatnya adalah manusia yang bisa wafat. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW memberikan guncangan besar bagi umat Islam. Banyak sahabat Nabi yang tidak percaya bahwa beliau telah wafat. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat utama, bahkan menolak pernyataan tersebut dan mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal. Kasih yang diraih oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 1. Menstabilkan kekuasaan hasil menemukan kaum muslimin setelah Nabi wafat, memerangi pemberontak orang murtad dan enggan membayar zakat. Prestasi Sayyidina Utsman bin Affan. 1. Verifikasi Al-Quran atau Mushaf Utsmani. Sekarang beralih ke individu, tugas individu. Yang ini. Nah, ini. Tugas individu. Untuk LKPD tugas per individu. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin itu adalah wafatnya Nabi Muhammad yang pada waktu itu mengalami kekosongan kepemimpinan, dan akhirnya ada rapat internal dari baik dari golongan Ansar maupun golongan Muhajirin, yang kemudian hasilnya itu mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad, untuk menjadi seorang pemimpin. Dan pembaiatan itu segera dilaksanakan. Oleh Sayyidina Umar, yaitu membaiat Nabi Muhammad, membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad. Dan akhirnya resmi Sayyidina Abu Bakar itu menjadi seorang pemimpin. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu berpidato di depan para sahabatnya, kalau saya berada, intinya seperti ini, kalau saya berada di jalan yang benar, maka ikutilah. Tapi jika saya berada di jalan yang salah, jauhilah. Intinya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah kalian itu mengerti materi tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin? Itu yang pertama. Kemudian, dapatkah kalian itu meneladani sikap dan perilaku Khulafaur Rasyidin? Apa yang harus diteladani dari para sahabat ketika mengganti Nabi Muhammad?
Yaitu salah satunya adalah mengutamakan musyawarah. Para sahabat itu mengutamakan musyawarah, menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yaitu dengan dialog, bukan dengan kekerasan apalagi sampai berperang. Nah, itu yang dapat kita teladani. Ketika ada musyawarah, ketika ada konflik, itu diselesaikan dengan berdialog, bukan dengan kekerasan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengutamakan persatuan di atas ego kelompok. Ini yang harus kita teladani. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Beda halnya dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan biasanya lebih tendensi terhadap kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat atau kelompok. Kemudian yang ketiga, sikap rendah hati tawadhu. Itu tidak gila jabatan. Buktinya bahwa tidak gila jabatan para sahabat ketika memilih seorang pemimpin, itu Sayyidina Abu Bakar itu tidak menunjukkan dirinya saya harus menjadi pemimpin, tidak. Malah sebaliknya, Sayyidina Abu Bakar itu menunjuk Umar bin Khattab dan juga Abi Sa'adah bin Jarrah untuk menjadi seorang pemimpin atau mengganti Nabi Muhammad. Namun kemudian yang dua orang ini menolak secara pelan-pelan, tidak segera membentak seperti hanya biasa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tidak. Itu menolak secara pelan-pelan bahwa yang layak menjadi seorang pemimpin itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak mempromosikan dirinya bahwa dirinya itu yang layak menjadi pemimpin, tidak. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak seperti itu. Jadi mengukur diri sendiri akan kemampuan dan tidak memaksakan diri menjadi pemimpin jika ada yang lebih layak. Nah, itu karakter Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar walaupun ditunjuk menjadi seorang pemimpin, tapi dirinya itu merasa tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga Sayyidina Umar itu menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, loyalitas dan kepatuhan kepada keputusan bersama. Jadi yang dapat kita teladani, bersikap suportif dan taat kepada keputusan bersama yang sudah diambil secara sah meskipun sebelumnya berbeda pandangan. Menerima dengan legowo. Kemudian ketegasan yang dibingkai dengan adab. Apa yang dapat kita teladani yaitu berani berpendapat tapi tetap menghormati lawan bicara dan tidak memecah belah. Kemudian keikhlasan dan berkorban. Ikhlas dan tulus dalam beramal untuk kepentingan agama dan masyarakat. Nah, ini yang harus kita teladani dari sikap dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalian itu harus mempunyai komitmen. Kalian itu harus mempunyai komitmen bahwa kalian itu mampu dan bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Khalifah Rasyidin, oleh Khalifah yang 4 itu. Intinya untuk meneladani sikap, untuk mengetahui sikap para sahabat dan bisa meneladani sikap para sahabat, kalian itu harus banyak membaca, banyak belajar. Karena tidak mungkin kita itu mengetahui Abu Bakar As-Siddiq, tidak mungkin, karena Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak ada, sahabat yang apa itu sudah tidak ada. Jadi sekarang tinggal kalian itu membaca, belajar. Karena dengan belajar dan membaca 4 sahabat itu, kalian akan mengetahui karakter sahabat yang 4 itu seperti apa. Kalian akan mengetahui karakternya seperti apa. Karakternya Abu Bakar itu orangnya tawadhu, rendah hati, toleransi, bijak, kesatria. Sayyidina Umar itu pemberani. Kalau Sayyidina Utsman itu malu-malu orangnya, dermawan. Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Ali itu pinter. Ada satu pertanyaan bisa dijawab dengan 8 jawaban. Kalau Sayyidina Ali. Nah, kapan kalian itu tahu? Ya ketika kalian itu belajar dan membaca. Belajar buku yang sudah diberikan oleh gurunya, LKS itu SKI. Di situ ada karakter-karakter 4 sahabat tersebut. Nah, selanjutnya saya akhiri dan kalian bisa doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana bihalan kana rabbi alimna alladhi yanfa'una
بها